Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Kembali hari ini Minggu tanggal 15 Desember 2024. Saya ingin berbagi dan mengupdate informasi perihal progres renovasi Stadion Kanjuruhan yang telah memasuki tahap akhir. Banyak dari progres yang bisa kita lihat bersama, semoga informasinya bisa bermanfaat ya. Selain itu, saya juga ingin berbagi informasi perihal beda Stadion Kanjuruhan sebelum dan setelah renovasi ya. Namun sebelum melihat lebih jauh, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas mensubscribe dan menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal ibadah. Dan kepada teman-teman yang menyaksikan video kami namun belum sempat mensubscribe, mohon keikhlasan dan dukungannya untuk mensubscribe agar channel kami bisa lebih berkembang ke depannya ya. Baik, kita lihat dari sisi bentuk stadion memang terlihat sama ya teman-teman. Bentuknya masih oval. Hanya perbedaannya kalau dahulu dekat lintasan atletik di belakang gawang tersebut bisa ditempati oleh penonton. Saat ini dan ke depan sudah tidak bisa lagi. Penonton semua akan duduk di tribun atau di single seat ya. Sementara lintasan atletiknya juga sudah diperbaiki sesuai dengan standar internasional. Sementara dari sisi tampilan di bagian depan terlihat sebelum direnovasi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Dan setelah renovasi berubah seperti yang kita lihat di gambar ini. Di sisi lain, pada tampilan dahulu sebelum renovasi Stadion Kanjuruhan ini tidak terdapat pagar perimeter di sekeliling stadion ya. Dan saat ini pagar perimeter itu telah dibuat dan sudah bercat putih di sisi bagian depan tribun utama, terus melingkar sampai ke tribun selatan dan selanjutnya sampai ke timur dan juga ke utara. Mungkin bagi teman-teman Aremania dan Aremanita serta masyarakat yang pernah berkunjung atau sering berkunjung ke Stadion Kanjuruhan pasti mengetahui sebelum dan sesudah renovasi ya. Namun tidak ada salahnya juga saya memberikan update informasi bagi kawan-kawan yang kebetulan belum pernah berkunjung ke Stadion Kanjuruhan atau kawan-kawan yang ada di luar Malang Raya dan sekitarnya. Kembali ke progres di sisi ini, seperti terlihat di gambar ini teman-teman, bahwa di lorong menuju stadion di sisi tribun sebelah barat ini sudah ada penutupnya ya di bagian atasnya ya. Sebelumnya pada video 12 Desember yang kami upload, penutup ini belum ada. Dan juga pohon di bagian dalam pagar perimeter di sebelah tribun barat ini sudah dilakukan penataan atau pemotongan teman-teman ya. Terlihat di gambar seperti ini. Selanjutnya kita lihat di bagian lain dari tribun barat ini, terutama di sisi sebelah kanan kita akan lihat kondisinya seperti di gambar ini ya. Memang masih ada terpal dan juga alat-alat pendukung serta beberapa material. Namun alat-alat pendukung tersebut seperti scaffolding sudah disusun rapi dan pagar perimeternya sudah bercat putih semua. Di sisi ini sebelumnya pada video kami terdapat terpal ya yang masih menempel di pagar. Saat ini terpal tersebut sudah tidak ada dan tulisan Stadion Kanjuruhannya juga sudah terpasang di atas ya. Kalau kita lihat dari sisi sebelah sini di
bagian pagar perimeter yang mendekati ke arah tribun selatan memang ada sedikit yang belum bercat putih, yaitu di bagian pintu gerbang antara barat dan selatan ini. Ini masih dalam proses finishing teman-teman ya. Hal lain yang bisa kami update perihal sebelum dan sesudah renovasi Stadion Kanjuruhan ini adalah bahwa ke depan tidak ada lagi ruko-ruko di bawah tribun sekeliling lingkar Stadion Kanjuruhan. Seperti di gambar ini terlihat sebelumnya terdapat ruko-ruko dan juga penjual-penjual makanan di bawah tribun sekeliling stadion ini. Dari sisi ini kita akan beralih untuk melihat di bagian lain di sisi sebelah selatan ke dekat Gate 13 atau Museum Tragedi Kanjuruhan ya. Seperti pada video kami sebelumnya tanggal 12 Desember, memang pagar dari Gate 13 ini sudah dimajukan sehingga kita tidak bisa mendekat lebih jauh ke dalam. Namun demikian, saya mengajak kembali kepada seluruh teman-teman untuk mendoakan seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Kalau kita lihat dari sisi sebelah sini, memang di Gate 13 atau Museum Tragedi Kanjuruhan ini terlihat sedang dilakukan penguatan struktur bangunan teman-teman ya. Terlihat pilar-pilarnya di bagian bawah dan bagian atas masih dalam proses pengerjaan. Dan khusus pagar perimeternya memang belum bercat putih di area ini, namun sudah sampai di titik Gate 13. Dan seperti dikutip di bola.okezone.com tanggal 26 Juli 2024 bahwa pembangunan atau renovasi di titik Gate 13 ini senantiasa melalui kesepakatan dengan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, sehingga disepakati di titik-titik mana yang akan dilakukan penguatan struktur bangunan tersebut. Sementara kita beralih ke sisi monumen tragedi Kanjuruhan ya. Dari sisi sebelah sini bisa kita lihat bentuknya bahwa dari Museum Tragedi Kanjuruhan itu akan ada tangga ke bawah yang menuju ke monumen tragedi Kanjuruhan. Dan kita bisa lihat kondisinya di sisi monumen tragedi Kanjuruhan ini masih terlihat dilakukan proses pembangunan, terutama di sisi pilar-pilar dari monumen tragedi Kanjuruhan tersebut, dan alat berat juga masih terdapat di titik ini, di area ini, untuk dilakukan pemerataan tanah di bagian lainnya. Sementara itu rangka daripada 3 pilar yang akan berdiri di monumen tragedi Kanjuruhan ini terlihat di gambar ini telah berdiri salah satunya. Dan kalau kita lihat dari maket desain monumen tragedi Kanjuruhan, kita akan lihat seperti gambar ini ya teman-teman. Sementara di bagian ini terlihat sisa material yang digunakan di monumen tragedi Kanjuruhan ya. Dan seperti video kami sebelumnya, kami sampaikan bahwa kontur tanah di sisi sebelah selatan ini tidak rata seperti di sebelah timur, utara, dan barat, sehingga agak naik dan terlihat seperti di gambar ini. Kami perhatikan di sisi selatan ini belum ada pintu gerbang kecuali di titik Gate 13 yang menuju ke Museum Tragedi Kanjuruhan. Dan ini lebih jelas lagi situasi dari kontur tanah yang tidak rata di sisi selatan ini. Pagar perimeternya memang belum lengkap atau belum rapih dan bercat putih,
di titik ini ya. Namun pagar perimeternya telah ada sampai dengan di titik gate 13, dan dari sisi ini juga terlihat bahwa proses penguatan struktur khusus di Museum Tragedi Kanjuruhan. Kita lanjut lagi ke titik sebelah arah ke Tribun Timur ya. Kita perhatikan di ini pagar perimeter yang total belum tersambung sama sekali, ada kurang lebih 3 pilar ya. Jadi kira-kira kurang lebih 15 meteran. Sementara di sisi sebelahnya belum lengkap, namun sudah ada besi yang tersambung. Ini mendekati ke arah gerbang timur, gerbang antara timur dan selatan teman-teman ya. Dan semoga beberapa hari ke depan bisa terselesaikan pagar perimeter di titik ini. Dan kalau kita lihat di bagian lingkar atas stadion di sisi ini memang belum bercat krem sesuai dengan titik lainnya, namun cat dasarnya sudah ada. Oh iya, di sekeliling lingkar atas stadion juga dari kejauhan nampak speaker dan juga CCTV yang terpasang untuk memantau aktivitas atau pergerakan-pergerakan dari sisi penonton yang ada di tribun. CCTV ini hampir ada di sekeliling lingkar atas stadion ya. Di lingkar dalam perimeter di bagian selatan ini memang belum teraspal bagian dalamnya ya. Sementara di titik yang ke arah timur kita bisa lihat dalam proses pengerjaan atau pengaspalan di bagian lingkar dalam pagar perimeter sekeliling stadion ini. Dan nampak pula signboard dari pintu atau gate 9 di titik mendekati ke timur ini, dan pengaspalan juga bisa kita lihat ini sampai terus ke arah Tribun Timur. Sementara itu selain pengaspalan yang ada di sisi dalam dekat bangunan stadion, juga terdapat penataan taman di sebelah dari jalan yang diaspal ya, seperti terlihat di gambar ini. Jadi di antara jalan perimeter yang ada di bagian dalam stadion tersebut tetap ada taman sebelum ke pagar perimeternya. Kita lanjut lagi menyusuri ke sisi titik sebelah timur. Di sepanjang arah ke gerbang utama di Tribun Timur ini terlihat pagarnya memang sudah selesai semua ya. Seperti di video kami tanggal 12 Desember yang lalu, memang di titik timur atau di pintu gerbang utama sebelah timur ini menggunakan sliding door, tidak menggunakan seperti di gerbang utama dan juga di gerbang utara serta gerbang selatan mendekati ke timur. Dan terlihat memang belum bercat putih pintu gerbang utama yang ada di timur ini, atau sliding gerbang yang ada di titik timur ini. Bergeser sedikit ke arah timur mendekati ke utara, terlihat seperti di gambar signboard atau gate pintu 6 seperti barusan kita lihat. Di bagian dalam ini juga mulai terlihat lingkar dalam perimeter yang mulai di aspal ya. Penataan taman di sebelah jalan lingkar dalam perimeter juga bisa sedikit terlihat dari sisi ini. Namun di luar pagar perimeter seperti ini kondisinya ya, sebagian sudah bersih dari material, namun masih ada sisa material single seat di area ini. Sebagai tambahan informasi bahwa total
kapasitas dari Stadion Kanjuruhan yang baru ini kurang lebih sekitar 21.700 single seat yang terdiri 18.000 di ekonomi atau 18.000 sekian. Sementara di tribun barat atau VIP itu kurang lebih sekitar 3.000-an dengan 8 seat sofa VVIP dan juga 100 seat VIP. Jadi tidak semua tribun barat atau tribun VIP ini menggunakan single seat seperti yang ada di ekonomi. Jadi ada seat sofa dan juga seat untuk VVIP. Kapasitas ini memang lebih sedikit dibanding kapasitas sebelumnya, di mana kapasitas Stadion Kanjuruhan sebelumnya bisa menampung kurang lebih 38.000 sampai 48.000 penonton tanpa single seat ya. Namun dengan adanya single seat tentunya kenyamanan dan keamanan dari stadion ini bisa lebih terjaga sesuai dengan regulasi yang dimiliki oleh FIFA. Sementara di sebelahnya terlihat bahwa gate atau gerbang sisi timur mendekati ke utara seperti digambar masih belum bercat putih, namun sudah ada progres dibanding video kami tanggal 12 yang lalu ya. Walaupun sebagian masih bercat hitam pagar di sisi dekat gerbangnya, namun sebelahnya sudah terlihat bercat putih. Dan di bagian dalam juga bisa kita lihat penataan taman dan juga pengaspalan yang sedang berlangsung di titik ini terus sampai ke tribun utara mendekati ke barat ya. Dan di setiap pintu gerbang ini menggunakan pintu lipat yang tentunya nanti bisa menjadi jalur sesuai dengan alur penonton yang akan masuk di masing-masing gerbang pada saat pemeriksaan tiket. Di sisi dalam di bawah scoring board juga terlihat pengaspalan sudah dilakukan di sisi sebelah dalam pagar perimeter. Memang masih ada sisa atau bangunan bedeng-bedeng di dekat titik utara ini ya teman-teman. Persis di gerbang ini adalah gate 5 atau pintu 5 seperti terlihat di signboard di sebelah dalam. Dan kembali kita bisa lihat sisi yang telah diaspal dan juga sisi taman yang telah ditanami rumput di bagian setelah jalur atau lintasan yang diaspal tersebut ya. Tentu sudah terlihat banyak progres menjelang mendekati selesainya renovasi Stadion Kanjuruhan ini ya. Hal lain berkaitan dengan renovasi Stadion Kanjuruhan ini juga dilakukannya renovasi di fasilitas atau venue olahraga lainnya seperti di venue sepatu roda di dekat papan scoring board. Ini kondisinya terus terlihat ada perbaikan juga dari sisi gambar yang kita lihat ini ya. Memang di bagian venue sepatu roda ini ada lintasan yang mengalami retak-retak. Kami coba mendokumentasikan ini dan melihat juga sedang dilakukan perbaikan di sisi bagian yang retak-retak tersebut. Tentunya ini pasti akan dilakukan finishing yang lebih halus juga. Dan venue olahraga yang sedang dilakukan perbaikan ini akan digunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli. Tentunya masih banyak waktu lagi ya untuk perbaikan atau finishing di sisi venue olahraga. Selain itu juga venue olahraga lainnya seperti di GOR Indoor juga masih menyisakan beberapa pekerjaan yang nanti kita juga akan lihat seperti apa kondisinya. Dan ini terlihat bagian yang retak-retak telah dilapis dan nantinya tentunya akan dilakukan finishing yang lebih halus lagi ya untuk venue sepatu rodanya.
Dan kita bisa lihat juga bahwa di pintu gerbang depan hampir selesai proses perbaikan atau pengecatannya setelah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Juga gardu PLN dan juga fasilitas yang ada di sebelahnya ini juga bisa kita lihat seperti di gambar dan sudah selesai. Berikut juga dengan pos security yang masih menyisakan sedikit finishing di bagian luar seperti kita lihat di gambar ini ya, terutama di sisi sebelah kiri masih ada sedikit finishing yang sedang dilakukan. Perlu diketahui juga teman-teman ya, bahwa di sisi gerbang depan juga dilakukan perbaikan seperti terlihat di gambar, sudah buatkan tembok di sisi sebelah kiri, dan nanti akan kita lihat apakah ada tulisan baru di titik tersebut. Jadi tidak hanya pengecatan di sisi gerbang masuk Stadion Kanjuruhan tersebut. Sementara itu di titik ini, di pintu gerbang untuk kendaraan bus pemain dan juga kendaraan besar lainnya sudah bercat putih ya. Memang di sebelahnya masih ada terpal yang terpasang, dan itu untuk menyelesaikan atau finishing untuk pagar perimeter yang masih bercat hitam. Tinggal sedikit di titik ini untuk finishing pagar perimeternya ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa perbaikan venue olahraga selain stadion juga sepatu roda, dan tentunya ini adalah gelanggang olahraga indoor Kanjuruhan yang juga mengalami perbaikan. Namun di sisi dalamnya sebetulnya sudah selesai, hanya perbaikan, tinggal menyisakan di sisi luarnya yaitu perapihan di area pelataran, dan ini juga nanti akan digunakan pada bulan Juni atau Juli 2025. Masih cukup waktu untuk melakukan finishing tersebut ya. Jadi dari yang kita lihat bersama tadi, beda Stadion Kanjuruhan sebelum dan sesudah renovasi itu yang kita lihat secara kasat mata. Mungkin masih ada yang kurang karena di sisi bagian dalam belum tersampaikan, dan tentunya pasti lebih baik dari sebelumnya karena Stadion Kanjuruhan ini telah memiliki standar FIFA. Dan mohon maaf kalau ada yang belum tersampaikan di beda sebelum dan sesudah renovasi Stadion Kanjuruhan ini ya. Dan seperti yang tertera di banner besar di depan pintu barat atau pintu VVIP ini, bahwa Stadion Kanjuruhan menjadi kebanggaan bagi warga Malang Raya dan sekitarnya, dan bila telah selesai nanti hendaknya kita bisa jaga bersama-sama. Dokumentasi yang saya ambil pada hari Minggu tanggal 15 Desember pagi ini, terlihat banyak masyarakat yang mengunjungi Stadion Kanjuruhan, baik itu untuk melakukan aktivitas olahraga, rekreasi anak-anak bersama orang tua dan keluarganya, serta juga aktivitas kuliner yang ada di sekeliling Stadion Kanjuruhan ini. Begitu teman-teman, sekelumit info yang bisa kami bagikan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap kita doakan kepada seluruh pekerja yang melaksanakan tugas di renovasi Stadion Kanjuruhan ini, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Dan tak lupa juga kami kembali mendoakan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.